Hutan berperan menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan juga keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia merespons potensi hutan untuk kehidupan masyarakat dengan menetapkan program perhutanan sosial sebagai kebijakan strategis nasional. Salah satu pemerintah daerah yang kerap menjadi percontohan dalam hal dukungan terhadap program perhutanan sosial adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besarnya angka nagari yang berada di kawasan hutan Sumatera Barat tentu menjadi potensi perhutanan sosial untuk menjadi suatu sistem tata kelola berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, sumber penghasilan, dan sumber energi yang berasal dari hutan. Selain itu, perhutanan sosial melalui kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS dapat menjadi garda terdepan untuk mendorong perencanaan dan agenda pemanfaatan serta perlindungan hasil hutan. Seperti kelompok usaha perhutanan sosial yang dikelola oleh para bundo atau ibu-ibu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mereka mengelola hasil hutan asam kandis yang merupakan usaha turun-temurun masyarakat sekitar. Asam kandis sendiri merupakan bumbu yang dipakai dalam makanan khas Minang seperti asam padeh dan juga gulai ikan. Anggota KUPS Asam Kandis Bundo Gamaran, Evi Susanti mengatakan, tujuan pembentukan KUPS adalah untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Lewat binaan yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumbar dan WRI Indonesia, kini para bundo dapat mengelola asam kandis secara lebih higienis. Sebenarnya pada dasarnya asam kandis ini memang sudah dikelola secara turun-temurun di nagari kami, tapi belum higienis. Biasanya kita kan ke tengkulak tadi itu, Bu. Sekarang kita udah tidak dikuasai tengkulak lagi. Kita udah, istilahnya kita udah bisa mandiri. Itu sangat berdampak positif untuk perekonomian di masyarakat kami. Ketua KUPS Asam Kandis Bundo Gamaran, Nelma Yulis menjelaskan cara pengolahan asam kandis. Pertama, para bundo mengumpulkan asam kandis yang jatuh dari pohonnya. Setelah mengeluarkan bijinya, asam kandis kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke lokasi penjemuran. Kemudian, pengasaman asam kandis dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, pengasaman yang terakhir kita lakukan dengan sari buah yang baru, yang segar, supaya hasilnya lebih hitam, lebih mengkilat. Terus kita jemur kurang lebih 1-2 hari lagi. Setelah itu baru kita siap mengemasnya. Harapan kedepannya produk asam kandis ini lebih dikenal lagi di luar maupun di mancanegara. Capaian cita-cita program perhutanan sosial dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam di dalam dan sekitar hutan berpotensi mendukung ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Tentunya, hal tersebut perlu didukung oleh pemerintah setempat dengan memberikan peningkatan kapasitas bagi para anggota KUPS dan masyarakat sekitar guna meningkatkan pengetahuan pengelolaan perhutanan sosial serta meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar nagari dalam kawasan hutan.
Hutan memiliki peran yang sangat penting di planet bumi ini. Hutan bukan saja merupakan paru-paru dunia, tapi juga sumber dari kehidupan itu sendiri dan juga sumber keanekaragaman hayati. Nah, di Indonesia kita beruntung memiliki begitu banyak hutannya. Dan tentu saja ini merupakan kekayaan alam kita yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Tidak boleh merusak hutan kita, tentu saja, karena ini akan merusak dan menghilangkan kekayaan kita semua. Akan tetapi, bila hutan itu dikelola dengan baik, manusia ataupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya ternyata bisa memanfaatkannya tanpa merusak hutan. Dan pada waktu yang sama, bisa mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian mereka. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Provinsi Sumatera Barat untuk melihat apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melestarikan hutan, tapi pada waktu yang sama juga meningkatkan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih Pak Gubernur. Ini Mbak apa Uni ini? Uni, Uni, Mbak ya nggak Desi, apa-apa. ya, Ini Alhamdulillah. Pak atau Buya. Oh ya boleh, Bu ya juga boleh. Iya, jadi Insight with Desi Anwar kali ini kita bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi Ansarullah, atau kita panggil Buya saja Boleh, ya, di boleh. Gedung Istana ini Ya, namanya. Istana Gubernur. Waduh, Istana Gubernur. Jadi kita merasa ini suatu kehormatan bagi kita untuk berada di sini, dan tentu saja Insight with Desi Anwar kali ini ingin mengetahui lebih lanjut lagi ya mengenai ide-ide khususnya dalam mengembangkan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat ini. Tapi mungkin kita Ya, boleh kita dalam masuk ya. bahasa- ya. Pak Gub, terima kasih telah mengundang saya ke Istana Gubernur ini. Terus terang saya sangat bukan saja berterima kasih, tapi ini kesempatan bagi saya pulang kampung. Pulang kampung ya. Saya kan juga ini putri daerah, Putri daerah dari dari Sumatera Minangkabau, Barat. Nah, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Pak Gub ini juga sebagai putra daerah ya, Putra daerah. asal Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi. katanya. Tapi ternyata dalam karirnya itu betul-betul sudah merangkap, hampir bisa dikatakan paling paham mengenai Sumatera Barat itu. Pernah menjadi anggota DPRD, Ya. ada wakil wali kota untuk 2 periode, dan Ya. ini kini terakhir menjadi Gubernur Sumatera Barat sejak tahun 2021. 2021. Pas saat COVID ya waktu itu ya. Iya betul. Mungkin bisa ceritakan sedikit, ini kita kan sudah keluar lah istilahnya dari COVID ini, bagaimana profil dari perekonomian dan taraf hidup di Sumatera Barat itu sendiri Pak Gub, dan apakah ada ya bisa dikatakan cukup sempat turun dari Ya. segi kondisi pertumbuhannya, dan bagaimana sekarang? Betul. Jadi memang COVID-19 berdampak sangat serius di Sumatera Barat. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu minus 1,6%. Ya. Dan alhamdulillah kita cepat pulihnya, sehingga tahun 2022 itu sudah 3%. Dan kemudian alhamdulillah sekarang ini sudah semester pertama tahun 2003 ini sudah di atas nasional. Sudah di atas nasional. Alhamdulillah Ini pertumbuhan ekonomi kita. iya, tapi apa kira-kira yang menjadi sumber pendorong ekonomi yang utama? Iya, jadi memang Sumatera Barat potensi yang ada di kita, yang pertama sekali adalah kita memiliki sebagai daerah kunjungan, daerah wisata. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan hutannya kan banyak ya. Hutan, Dan ya. kita ingin fokus sekarang ini bagaimana kita memanfaatkan hutan itu sendiri. Iya. Seperti kita ketahui di Sumatera Barat ada sekitar 2 juta hektar ya. 2,5 juta. 2,5 juta hektarnya. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan lebih lagi, dan kalau tidak salah kan sudah ada program perhutanan Perhutanan sosial. Mungkin sosial, bisa ya. cerita sedikit Pak Gub, apa-apa saja yang kita impikan dengan adanya pemanfaatan hutan secara lestari ini. Betul. Jadi kaitan dengan perhutanan sosial ini kan memang menjadi program dari pemerintah. Ya. Dan kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat menyambut baik dengan adanya perhatian pusat
terhadap perhutanan sosial. Kenapa? Karena 81% penduduk Sumatera Barat ini berada dalam hutan. Artinya tempat tinggal mereka dikelilingi oleh hutan. Dan tadi juga saya katakan bahwasanya sektor pertanian termasuk kehutanan juga penyumbang untuk pendapatan asli daerah kita di Sumatera Barat. Nah, maka itu dengan adanya perhutanan sosial ini, maka kita melakukan penguatan-penguatan, meningkatkan peran daripada masyarakat dalam rangka untuk menjaga hutan mereka dan kemudian juga mereka merawat hutan mereka, dan kemudian kita pemerintah juga memberikan dukungan kepada mereka sehingga pada gilirannya mereka sendiri akan menjaga hutan Kelestarian tersebut, hutan itu sehingga sendiri. keterjaminan daripada pelestarian hutan itu bisa kita Mungkin kalau harapkan kita ke depan. lihat dari sejarahnya Pak Gup yang mungkin memerlukan ya diimplementasikan semacam program semacam perhutanan sosial ini. Ini bagaimana? Apa keunikan dari akses terhadap lahan, kepemilikannya, perizinannya dan lain sebagainya sebelum adanya program perhutanan sosial ini yang istilahnya memberikan semacam pijakan yang legal lah terhadap atau yang bisa di guarantee atau dijamin oleh pemerintah itu. Bagaimana yang terjadi? Kalau kita di Sumatera Barat itu kan dalam budaya tradisi kita itu ada kepemilikan tanah ataupun juga hutan ulayat. Maka itu masyarakat yang ada di nagari adalah masyarakat yang memang menjaga, selama ini sudah menjaga, merawat daripada hutan itu sendiri. Sudah turun-temurun kan? Itu sudah turun-temurun, bahkan apalagi kalau sana itu menjadi bagian daripada tanah ulayat mereka. Ya kan? Dan nah potensi ini ya dengan adanya kebijakan pemerintah menjadi suatu hal yang memang sangat sejalan. Itu makanya kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan adanya kebijakan ini, maka kita memberikan dukungan kepada masyarakat ya dalam banyak hal agar mereka bisa menjaga dan kemudian juga merawat dan memanfaatkan potensi yang ada di hutan itu. Seperti kita memberikan bantuan untuk tanaman-tanaman, buah-buahan, dan kemudian juga kita juga mendorong masyarakat dengan perhutanan sosial itu untuk kegiatan-kegiatan pariwisata. Ya, nah sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk kesejahteraan mereka. Nah, dan kita pemerintah provinsi memberikan dukungan dalam bentuk sarana prasarana untuk pariwisata misalnya, dan kemudian juga kita juga memberikan dukungan kepada mereka untuk budidaya lebah kelulut namanya, kalau di sini lebah galo-galo namanya. Nah sehingga dengan dukungan itu bisa berusaha dan pendapatan mereka peroleh di sana dan hutan terjaga dan lestari. Ya. Dan mereka memiliki mata pencarian yang baru lah. Ini yang tanpa merusak hutan. Tanpa merusak hutan. Dengan adanya perhutanan sosial, maka itu sebagai legalitas bagi masyarakat untuk memanfaatkan itu. Apa tantangan terbesarnya Pak Gup untuk meyakinkan dan juga bagaimana prosesnya itu sendiri sekarang di mana-mana saja diimplementasikan hutan sosial ini? Karena memang dengan ada kebijakan perhutanan sosial ini, dan ini sangat sejalan dengan apa yang sudah membudaya di masyarakat kita, maka tantangan yang kita hadapi tidak terlalu berat. Buktinya kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi ya di nasional yang paling bagus dan paling luas perhutanan sosial kita. Ada berapa sekarang? Sampai sekarang itu sudah mencapai hampir 500.000 hektar. 500.000 hektar dari 2,5 juta hektar. Dari 2,5 hektar, ya. Jadi ini tingkatan seperti ini, ada hutan lindung, ada hutan produksi, hutan masyarakat. Jadi apa yang
khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat itu? Dengan adanya perhutanan sosial, maka itu sebagai legalitas bagi masyarakat untuk memanfaatkan itu. Nah, seperti saya katakan tadi adalah pemanfaatan untuk perwisata misalnya, ya, dan alhamdulillah dengan dukungan pemerintah daerah dan kemudian juga yang bergerak di sana juga alhamdulillah ini banyak yang milenial, sehingga perubahannya itu dan perkembangan cukup baik. Sehingga sebagai contoh saja dari masyarakat yang dulu mereka terlibat dengan illegal logging, sekarang ini mereka berhenti ya untuk merusak hutan dan mereka sekarang menjadi pemandu wisata contohnya. Ya. Dan kemudian ketika kita berikan dukungan untuk stup daripada madu galo-galo lebah galo-galo tadi itu, sehingga yang dulunya mereka ada sebagai pegawai honor di pemerintah daerah, mereka berhenti dan kemudian mereka Bisa konsen, menciptakan serius, lapangan kerja sendiri ya, ya. serius untuk dengan itu. Dan ya barangkali mungkin yang menjadi hambatan ya bagi kita adalah tentu pemahaman masyarakat. Ya, Itu harus makanya ada sekali lagi perlu ada edukasi. Pendampingan. Nah ini Ya, perlu dilakukan ada dengan pendampingan. siapa Pak Gub? Kolaborasi dengan siapa-siapa saja? Dalam hal ini, itu makanya tadi, karena memang masyarakat kita itu ada di nagari-nagari yang berada di hutan itu, maka kita bekerja sama dengan pemerintah nagarinya. Dan kemudian baik provinsi ataupun juga kabupaten kota. Dan itu melalui dinas kehutanan dan kemudian di sana ada pendamping-pendampingan. Nah, termasuk juga dengan dukungan daripada NGO-NGO ya, yang seperti WRI dan kemudian juga beberapa NGO yang lainnya yang bisa bersinergi bersama dengan kita. Alhamdulillah dengan banyaknya yang berperan dan kemudian mereka sudah melihat berapa hasil atau manfaat dari upaya-upaya yang kita lakukan ini, maka itu menimbulkan ketertarikan dari banyak pihak. Dan sehingga seperti sekarang ini untuk lebah kelulut itu kita 3.000 stup per tahun kita distribusikan kepada masyarakat, sehingga sekarang ini kita sudah memproduksi sampai 2 ton per bulan untuk madu itu, dan untuk pasarnya bisa terjamin secara baik, maka hasilnya itu yang kita beli dan digunakan oleh pegawai-pegawai dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu makanya saya buat program itu mewajibkan mereka untuk minum madu itu 350 ml per bulan. Oke, ini dijadikan Ya, jadikan peraturan ya. Kebijakan kita, sehingga nanti apa yang dibuat oleh masyarakat ini maka ada yang mengkonsumsinya, ada dan memanfaatnya. Ada Alhamdulillah. ini menarik sekali karena kan justru meningkatkan penghasilan masyarakat ketimbang misalnya mereka merambah atau melakukan illegal logging. Di hutan juga kan ada tanaman-tanaman seperti durian misalnya gitu kan. Ini kan juga hasil hutan. Dan itu sekarang ini kita juga turun di pemerintah daerah untuk lebih membantu masyarakat di sana untuk bisa membudidayakan durian yang berkualitas tinggi gitu. Sehingga sekarang ini kita melakukan program sensus. Nah ini dampaknya terhadap penghasilan itu sudah kelihatan Pak Gub, dari tahun ke tahun, jadi ada peningkatan secara ekonomi. Jadi dengan di samping itu tadi kita pemerintah provinsi konsen dengan pertanian termasuk kehutanan ini. 10% anggaran APBD kita lokasikan untuk ini. Termasuk 10% ya? 10%. Okay. Jadi APBD kita itu ada 6,7 sampai 7 triliun, maka 10%-nya lah untuk pertanian, sektor pertanian. Termasuk di sini adalah sektor kehutanan. Dan perlu diketahui Mbak Desi, itu nilai tukar petani yang paling tinggi itulah dari kehutanan. Dari kehutanan. Ya, itu sekarang ini sudah 127%. Ya, dan rata-rata nilai tukar petani kita di Sumatera itu sudah di atas rata-rata nasional. Itu sudah 112, 113. Jadi ini betul-betul potensial ya sekali untuk dikembangkan. Kan, di samping potensial, dan itu bisa menjawab kegundahan masyarakat yang ada di sekitar hutan itu. Ya, karena perlu diketahui juga selama ini salah satu kantong kemiskinan itu di masyarakat di pedesaan, itu ada di hutan. Karena memang selama ini mereka
belum punya alternatif usaha. Iya, Ya, inilah yang kita dorong dengan pariwisata tadi, kita bantu dengan peralatan peralatan yang kita bantu kepada mereka sehingga bergerak wisata di sana. Mereka menjadi pemandu wisata di sana. Mereka bergerak di budidaya lebahnya dan kemudian juga ada tanam-tanaman seperti durian tadi, kemudian ada bahkan juga ada jengkol. Jengkol kita ada ekspor ya. Ada ekspor ke Jepang. Nah, dan kemudian Jadi pemasarannya juga manggis. dibantu ya. Maksudnya itu makanya ini tugas daripada dinas-dinas yang terkait dengan itu. Bahkan hilirisasinya juga kita bantu. Apakah akan semakin terus ditingkatkan? Sekarang kan ada 500 ribuan hektar kan yang Hektar, ya, dikelola. lebih kurang ya. Apakah ada target untuk memperluas istilahnya? Ya jelas. Jadi memang kita di Sumatera Barat dengan keberhasilan-keberhasilan seperti itu, maka Kementerian Lingkungan Hidup juga menambah tugas kita juga yang sebelumnya hanya targetnya 500-600 ribu hektar, sekarang udah tambah menjadi 750 ribu hektar lagi, ya, sehingga karena memang keberhasilan kita dalam hal ini dan kita itu bersyukur. Karena apa? Saya katakan tadi hampir 1 juta masyarakat kita yang hidup di sekitar hutan itu, ya, yang kita harus bantu mereka, yang harus fasilitasi mereka sehingga mereka menjaga merawat hutan dan mereka bisa mendapat penghidupan di sekitar hutan Jadi itu. secara keseluruhan bagaimana melihat program ini ke depan, apa aspirasinya Pak Gub dan bagaimana kerjasama khususnya juga dengan pusat dan juga dengan masyarakat, jadi apa ada feedbacknya ada itu potensi juga yang lebih besar lagi dalam hal ini adalah tentang karbon, ya, karbon dan carbon trading, ya. jual ini ini potensi jual dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh WRI, kemudian kita dibantu oleh Kementerian Kehutanan dan mudah-mudahan potensi ini akan bisa menjadi bagian pemasukan ya kepada daerah yang pada gilirannya nanti adalah untuk memperkuat dan kemudian juga untuk meningkatkan usaha-usaha daripada masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Nanti mungkin juga ada program kegiatan yang perlu kita tambahkan kepada mereka yang ada di sekitar hutan itu. Dan kalau kita melihat ke depan dengan adanya penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan lahan yang semakin lama semakin baik kan juga bisa menjawab untuk ketahanan pangan kita. Betul, kan? jadi inilah yang memang harus kita gerakkan sekarang karena memang Indonesia akan dipersiapkan menjadi lumbung pangan dunia dan kita di Sumatera Barat mengambil posisi itu menjadi lumbung pangan di Indonesia gitu kan, karena memang potensi hutan kita, kemudian juga posisi pertanian kita yang cukup besar ya, seperti kami katakan tadi 57% penduduk kita itu bergerak di sektor pertanian. Tapi memang kuncinya itu kolaborasi, kerjasama dan ada dukungan dari masyarakat sehingga ini merupakan bottom up ya. Jadi aspirasi masyarakat juga sejalan dengan program pemerintah itu sendiri. Jadi memang kuncinya betul untuk menjaga hutan itu memang masyarakat di sekitar hutan. Iya. Karena memang pintu masuk ke hutan kan masyarakat ada di sana. Dan biasanya mereka memiliki kearifan lokal yang jauh lebih. Ada perhutanan adat, nagari, ada perhutanan adat, tanah ulayat, yang lainnya. Inilah kearifan lokal yang memang kita jaga dan kita rawat secara baik. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 yang lalu, itu yang ada pengakuan dari pusat, yaitu nagari sebagai kesatuan masyarakat adat di Minangkabau dan memang ini kita perkuat. Itu makanya kalau saya tanya Pak Unidesi ini mungkin Sumatera Barat barangkali ada kepulangan Sumatera mungkin tidak begitu tertarik. Tapi ketika ada program nagari di kampungnya, saya yakin akan pulang kampung. Iya. Karena ikatan emosional. Nah, inilah yang sekarang kita, aja mungkin karena COVID aja kemarin jarang pulang kampung. Tapi yang jelas memang kalau kita lihat juga masyarakat Sumatera Barat ikatan emosionalnya terhadap tanahnya itu sangat-sangat tinggi. Iya, betul. Mungkin mereka merantau tapi ujung-ujungnya mereka selalu menjaga dan merawat mereka, tanah kan? wilayah. Pak Gub, terima kasih banyak dan juga sukses ya atas kerjanya yang selama ini dan kita harapkan juga hutan di Sumatera Barat tetap lestari, tidak ada perambahan ataupun penebangan ilegal, tapi yang ada justru ya memperkaya masyarakatnya, tapi juga melestarikan lingkungannya. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur kita, Buya kita ya. Insight with Desi Anwar masih akan kembali dengan narasumber berikutnya. Siapa dia? Tetaplah bersama kami. Di mana ketahanan pangan tadi artinya adalah pangan yang dihasilkan itu memiliki kualitas
memiliki nutrisi dan bisa diakses oleh semua orang. Insight with Desi Anwar masih di kawasan Istana Gubernur di Padang, Sumatera Barat, dan kali ini saya ditemani oleh Koni Nirata Samadi sebagai pembina koalisi Pangan Lestari. Ini bagian dari FOLU Global Collaboration ya. FOLU itu Food and Land Use. Right. Ya, nah kita tadi sudah berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat ya, kita berbicara banyak bagaimana memanfaatkan lahan di situ termasuk hutan. Ya. Ini kan penting kan semua dilestarikan, tapi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ini. Nah, kalau dari perspektif pangan lestari ini kan pemanfaatan ini memang perlu ya, karena hutan juga harusnya kita bisa mendapatkan manfaatnya lah dari situ. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Sumatera Barat? Baik, saya mulai dari setting global dulu ya. Pada 2050 diperkirakan ya, of course ini projection, kita akan mengalami kesulitan pangan ya. Ini dari FAO ya. Nah artinya apa? Mesti ada akselerasi penyediaan pangan. Biasanya paling mudah adalah membuka lahan lebih luas. Gitu ya. Dan kalau kita buka lahan lebih luas, artinya kita harus mengorbankan hutan. Iya, harus ditebang dulu pohonnya. Harus ditebang dulu dan bahkan dibakar dan ditanami. Bahkan kalau kita melakukan intensifikasi pun akan ada batasnya. Gitu ya. Nah, jadinya muncul dilema gitu ya. Gimana caranya supaya hutan tetap ada, tapi pangan juga bisa terpenuhi. Yang dilakukan oleh Sumatera Barat itu adalah memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial untuk menghasilkan atau untuk menyediakan pangan. Gitu ya. Tentu pangan tidak dalam pengertian beras dan seterusnya gitu ya, tapi lebih kepada pangan dalam pengertian buah-buahan, umbi-umbian dan seterusnya. Sumber kalori yang bisa. Sumber kalori yang sebetulnya malah memperkuat pangan lokal gitu ya. Karena di dalam koalisi pangan lestari yang ditekankan di Indonesia khususnya adalah fokus pada pangan lokal. Ya, jadi supaya nggak seluruh Indonesia makan nasi semua gitu ya, karena itu sebenarnya juga menyulitkan penyediaannya gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh dan mungkin juga nggak cocok dengan lahannya, daerahnya ataupun budaya dari masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi apa yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui perhutanan sosialnya saya kira sudah tepat gitu ya untuk menjawab tantangan krisis pangan di kemudian hari gitu. Iya. Nah ini kan perhutanan sosial ini kan untuk seluruh ya hutan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain penerapan perhutanan sosial ini, khususnya di Sumatera Barat ini, seberapa ini akan sangat membantu secara nasional paling tidak ya? Karena tadi Pak Gubernur mengatakan idealnya Sumatera Barat itu jadi lumbung bukan saja di Indonesia tapi secara global. Ini bagaimana arahnya ke sana dan apa yang masih harus diperbaiki? Saya kira kalau kita mau melangkah ke sana gitu ya, yang menurut saya loncatan yang cukup besar gitu ya, walaupun tidak mungkin dikerjakan, adalah tentu melakukan sebanyak-banyaknya pengambilan pengetahuan ya, dan inovasi terhadap bagaimana memproduksi pangan ya, dalam situasi di mana kita bisa mempertahankan hutan, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, ini tentu membutuhkan banyak riset gitu ya. Salah satu yang sekarang sedang kami kerjakan itu adalah melihat hubungan antara pangan lokal gitu ya, keberadaan pangan lokal dengan ketersediaan pangan di hutan. Kita mau lihat seberapa besar sih gitu ya, sehingga kemudian kita juga tahu kalau mau ditingkatkan itu bagaimana dengan dan seberapa besar bisa gitu. Sehingga kita juga tahu bahwa ya mungkin melakukan percepatan atau peningkatan produksi dari hutan untuk pangan di Sumatera Barat atau nggak mungkin gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sekarang sedang kita riset. Tapi ada kira-kira findingnya yang khusus di Sumatera Barat ini kan memanfaatkan yang sudah ada di situ. Tadi kan disebut madu misalnya, atau mungkin buah-buahan tadi disebut duren yang ada. Tapi apa yang bisa dikembangkan yang bisa lebih lestari lagi ini sebagai pangan? Jadi ada 3 hal yang terkait dengan pemanfaatan hutan terkait dengan ketahanan pangan. Yang pertama adalah direct pathway istilahnya gitu ya. Jadi langsung diambil untuk pangan gitu ya. Bisa macam-macam. Durian adalah salah satu yang bisa langsung diambil gitu ya. Yang kedua adalah indirect gitu ya. Pathway yang dalam hal ini adalah meningkatkan nilai tambah dari apa yang diperoleh dari hutan. Jadi misalnya madu tadi
itu adalah second pathway ini gitu ya, di mana dia harus melakukan transaksi dulu, dijual dan seterusnya untuk memperoleh Dan ada pengelolaan revenue, supaya meningkatkan betul, kualitas. dan baru kemudian memanfaatkannya untuk membeli pangan gitu ya. Yang ketiga adalah yang sama sekali tidak langsung, itu adalah memelihara lingkungan hutannya gitu ya. Karena kalau kita melakukan itu, perhutanan sosial adalah salah satu tujuannya adalah melindungi lingkungan hutan. Itu adalah menyediakan secara kontinu sumber air, ya, yang membuat produksi pangan tetap bisa berjalan. Nah, kondisi air di sini bagaimana Pak Koni melihatnya? Karena kalau kita lihat sekarang apalagi El Nino dan ya terus terang kalau kita di Jawa udah masuk banyak daerah yang masuk krisis air. Nah, ini bagaimana di Sumatera Barat ini? Ya, saya kira Sumatera Barat seperti halnya daerah di Jawa, ya. Papua lain lagi kisahnya gitu ya, Sulawesi lain lagi. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kalau kita lihat secara ukuran krisis air itu sebenarnya sudah masuk periode krisis air kita gitu ya. Nah, tapi memang yang merasakan itu beda-beda orangnya gitu ya. Kita orang kota mungkin tidak akan merasakan bahwa kita itu sebenarnya krisis air di Jawa gitu, Jakarta atau di Padang gitu ya. Tapi sudah terasa juga apalagi yang punya sumur yang mengambil air dari tanah itu udah mulai kering soalnya. Ya, betul. Nah, yang perlu dilakukan sebetulnya adalah meregulasi penggunaan air tadi dan perlindungan penyediaan airnya itu lebih ketat. Itu yang kita belum bisa lakukan. Ya. Kita menghargai air itu masih sangat rendah. Padahal ini air adalah tanpa air kita tidak bisa menanam apapun, tidak bisa hidup. Dan kita juga tidak bisa memproduksi air sebetulnya. Ya. Produksi air yang kita bisa enhance itu akan memakan waktu cukup panjang gitu ya. Jadi barangkali pertama kali harus dilakukan adalah itu tadi, kita meregulat penggunaan air secara lebih prudent. Ini bagian dari riset ataupun kerjasama yang dilakukan oleh lembaga Pangan Lestari ini. Betul. Jadi Koalisi Pangan Lestari itu melakukan berbagai macam riset, termasuk di dalamnya adalah riset yang terkait dengan penyediaan air gitu ya. Yang kami lakukan memang masih belum di Sumatera Barat, tapi kami sudah melakukan di Riau gitu ya, terkait dengan hal ini gitu. Khusus untuk Sumatera Barat, tadi kan Pak Gubernurnya menyebutkan kolaborasi sangat penting dan juga sebenarnya ini kan meneruskan kegiatan atau aktivitas budaya yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun karena mereka memiliki tanah wilayah dan mereka hanya mungkin aktivitas atau habit kebiasaannya itu kalau dulu mungkin merambah atau merusak dan lain sebagainya, justru sekarang memanfaatkan. Nah, ini apa kira-kira yang bentuk kolaborasi yang ideal dan juga bisa menjadi semacam inilah prototipe untuk daerah-daerah lain? Baik, jadi sebetulnya masyarakat secara intuitif dan turun-temurun itu sudah tahu ya apa yang harus dimanfaatkan dari hutan. Tapi sebetulnya apa yang sudah mereka lakukan, walaupun kita merasa bahwa itu sudah sedemikian canggihnya gitu ya, itu masih belum apa-apa. Ya. Jadi masih banyak sekali kegunaan dari bahan-bahan daun kah, umbi kah dari hutan untuk penggunaan secara lebih luas ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah membangun basis data tadi itu tadi. Ada database-nya, inventory. Ada database-nya, inventory, usage-nya gimana, expansion-nya kalau mau dibudidayakan seperti apa dan seterusnya. Itu saja sudah cukup untuk bisa membantu kita growing pangan sehingga kita bisa menjawab masalah ketahanan pangan tersebut gitu. Tapi Koni sendiri optimis bahwa daerah ini memang sebenarnya bisa gitu dikembangkan. Saya kira kalau dengan Jadi saya kira untuk setiap daerah dimanapun juga, ya, termasuk Sumatera Barat, leadership itu kunci. Ya. Tanpa ada political will gitu ya, dari leadership untuk doing the right thing, going to that direction, berjalan ke arah yang kelestarian lingkungan untuk membantu penyediaan menjawab ketahanan pangan, nggak akan terjadi. Iya, jadi gitu pemimpin-pemimpin masa depan baik daerah maupun nasional memang harus punya ini ya visi yang ramah lingkungan itu. Visi dan niatan. Visi dan niatan mungkin ini salah satu PR yang harus kita berikan ya kepada pemerintahan yang baru. Tanpa leadership ini tidak jadi prioritas ya. Tapi bagaimana kondisi ini melihat, ini kan berarti harus ada pengelolaan terhadap APBD maupun penghasilan daerah yang ada di sini memang fokus ke situ. Bagaimana komitmennya kelihatan nggak dari dilakukan Sumatera Barat? Saya kira dari pengamatan tentu kami masih belum masuk lebih dalam untuk mencermati budgetnya, kemudian budget tagging yang terkait dengan ketahanan pangan misalnya. Tapi apa yang kami amati selama ini,
support itu ada, gitu ya, support itu nyata. Jadi apa yang kami lakukan sebenarnya lebih membuat support yang sudah tersedia ini menjadi lebih efektif gitu ya. Konklusinya lah terhadap pengelolaan ini. Nah, ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik dari Sumatera Barat gitu ya. Pemerintah Sumatera Barat dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kehutanan itu sekarang sedang menyiapkan bersama dengan BPS sedang menyiapkan instrumen untuk melakukan kajian keberhasilan dari perhutanan sosial. Ya. Matriksnya akan matriks yang baru sama sekali, ya, baru sama sekali, dan BPS saya kira juga belum punya. Ya. Jadi ini adalah inisiatif baru yang setelahnya kita akan bisa menjawab pertanyaan Bu Desi tadi dengan lebih jitu. Iya, karena sekian, ini gitu. harus kelihatan kan Ya. apa-apa saja. Ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai land use sekarang kan secara keseluruhan ya dari koalisi ini sendiri, apa yang menjadi poin-poin penting yang kira-kira ya, ini harus ada kalau kita ingin menciptakan, memanfaatkan lahan sebaik mungkin sehingga menciptakan pangan lestari, karena memang krisis pangan ini bukan saja masalah masa depan, tapi sudah kita rasakan sekarang ya dengan cuaca panas, gagal panen, kekeringan dan lain sebagainya. Yang pertama tentu adalah harus berorientasi kepada produksi lokal, ya, satu itu. Yang kedua harus mendiversifikasi pangan itu sendiri, ya, nggak bisa kita hanya satu jurus doang ya, harus berjurus-jurus banyak kita untuk tanaman pangan. Dua itu kalau kita bisa lakukan ya, kita bisa kemudian masuk yang ketiga yaitu kualitas dari pangan itu sendiri, dan yang terakhir adalah aksesibilitasnya. Jadi pangan banyak tapi kalau nggak bisa dibeli percuma dan juga. Harganya juga mahal misalnya. Betul. Dan kemudian kita ngomong distribusinya. Pangan ada di satu daerah tapi yang butuh daerah yang lain tapi tidak bisa dibawa ke sana juga percuma. Ya, jadi 4 hal tadi itu yang jadi harus kita pertimbangkan, dan itu yang menjadi titik berangkat dari koalisi pangan lestari Indonesia. Tapi mungkin ada satu lagi juga, kita membuang-buang gitu makanan. Nah ini apalagi kalau kita merasa wah kita makannya tapi kemudian kita tidak habis, biasanya satu piring itu kan harus habis, tapi banyak sekali saya lihat itu food waste. Ya ini saya kira itu tepat sekali Bu Desi. Jadi kalau kita lihat angkanya antara tahun 2000 sampai 2019 di Indonesia gitu ya, food loss dan food waste tadi itu sebetulnya kalau dimanfaatkan itu bisa memberikan makan bagi sekitar 29 sampai 40% dari penduduk Indonesia. Gitu ya. Hampir setengah itu kalau kita. Betul. Nah sekarang ini data terakhir dari WFP gitu ya, penduduk Indonesia yang masih undernourished itu sekitar 22, sekian juta gitu ya. Nah jadinya apa gitu ya, kalau dua fakta ini kita gabung, kalau kita bisa ngurusin food loss and food waste dengan lebih baik, dengan lebih cermat gitu ya, banyak hal yang harus dilakukan untuk itu, kita bisa sebenarnya memberikan makan bagi 22, sekian juta yang undernourished tadi itu. Pangan lestari, tapi yang pangan yang juga accessible, yang nutritious dan lain sebagainya, itu kuncinya itu sebenarnya apa, singkat saja, dan apa kira-kira final objective dari koalisi pangan lestari ini? Yang kita tuju sebenarnya adalah kita memiliki ketahanan pangan. Ya. Di mana ketahanan pangan tadi artinya adalah pangan yang dihasilkan itu memiliki kualitas, memiliki nutrisi, dan bisa diakses oleh semua orang. Itu adalah kalau kita bisa capai, that's it. Iya, dan kita harapkan juga ini cita-cita yang bisa kita capai, karena tentu saja tanpa pangan kita tidak akan bisa hidup. Tapi yang jelas sumber-sumber kehidupan kita, termasuk ya di situ ada lahan, ada air, dan ada hutannya, harus kita jaga. Ya. Pak Koni, terima kasih banyak atas insight-nya, dan ya tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan kembali dari Padang, Sumatera Barat. Untuk meyakinkan bahwasanya itu hutan negara, dan negara itu juga hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Naik motor menuju ke lokasi.
memang memiliki begitu banyak hutan-hutan yang indah dan tentu saja perlu dan penting kita lestarikan. Hutan memang merupakan sumber daya alam kita, kekayaan alam kita yang luar biasa. Seperti di sini misalnya kita berada di kawasan ekowisata Janiah di Sumatera Barat, di Kota Padang, dan di sini ternyata merupakan sumber dari mata air yang mengairi seluruh Kota Padang. Nah, penting sekali untuk menjaga, tapi ternyata hutan juga bisa kita manfaatkan secara ekonomi, secara sosial, tentu saja tanpa merusak ya keindahannya, kealamiannya. Insight with Desi Anwar kali ini berada di kawasan hutan di Padang. Kita akan bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan di sini. Siapa dia? Mari kita temui. Halo Pak Yos, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Desi? Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Ini Pak Yosawardi yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pak Yos, saya juga pulang kampung ini. Iya, alhamdulillah. Kita sama-sama orang awak. Oh, orang awak ini. Tapi yang saya tidak ketahui ya Pak Yos, kita kan di Kota Padang ya. Benar. Ternyata ada hutan yang begitu indahnya dan lengkap dengan aliran air sungai bukan satu tapi dua ya. Jadi mungkin bisa cerita sedikit Pak Yos mengenai daerah ini, keunikannya, hutannya, dan selama ini mungkin ada sejarahnya. Karena saya lihat di sini juga ada kanal, ada aquaduknya, dan ada istilahnya hal-hal yang menarik untuk kita ketahui. Ya, ini kita sekarang berada di Kota Padang, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauh. Nah, khasnya Kota Padang ini ada kawasan hutan. Ini kawasan hutan lindung ya. Ini hutan lindung Hutan ya? lindung. Nah, kemudian ini Sorry, ada berapa luas? ini Pak? ada sekitar 3.000 hektar ada sekitar di sini. Nah, kemudian ini ada 2 sungai. Ada Padang Janiah, Padang Karuah. Nah, ini ada bertemu di satu sungai. Ini ada kanal-kanal yang dibangun sejak zaman Belanda Iya, dulu. saya lihat itu. Ya. Kanal-kanalnya sampai saat sekarang masih aktif. digunakan kan? Nah, di situ ada pintu air untuk memastikan air ke Kota Padang itu mengalir terus dan tidak besar. Nah, itu masih aktif. Nah, ini air ini ada ini karena catchment area atau daerah tangkapan air di hutan lindung ini masih baik. Oke, jadi Pak Yos mungkin bisa diperlihatkan lagi apa kira-kira yang menarik Ini di kan area pintu ini? masuk nih. Di atas nanti ada hutannya masih bagus dan airnya masih jernih dan ada ekowisata di sana. Saya mau ngajak Mbak Desi ke Yuk, sana. Mari Ayo, kita ajak, silakan. kita bareng-bareng ya Iya. ke atas ya. Welcome to Lubua Lundang Jungle Cabin. Well, ada healing, trekking, swimming, hunting, tubing, and fishing. Banyak ya kegiatan yang kita bisa lakukan di sini. Ini luar biasa indahnya di sini. Sekarang kita duduk ini, sekarang merupakan kawasan ekowisata. Ya, coba mungkin Pak Kadis bisa ceritakan ya tantangan dalam mengelola kawasan hutan lindung yang harus betul-betul dilestarikan dan kejernihan airnya dijaga di tengah di mana masyarakat tinggal. Ini apa selama ini yang menjadi ya istilahnya tantangan terbesar bagi Dinas Kehutanan? Iya, jadi lahan itu ya secara umum lahan ini kan statis ini. Kemudian pertumbuhan penduduk itu kan deret ukur. Pasti orang membutuhkan lahan terus-menerus untuk menyangga kehidupan. Jumlah penduduknya meningkat. Meningkat dan Kebutuhannya tidak bisa dihindari masyarakat masuk kawasan hutan. Nah, untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, ini kan hutan lindung. Hutan negara itu ada aturannya. Tidak bisa sembarangan. Bahkan kalau menurut Undang-Undang 41 dulu, setiap orang dilarang masuk kawasan hutan. Kan bisa pidana. Tapi alhamdulillah masyarakat bisa berubah. Juga aturan kita juga berubah.
melalui perhutanan sosial ini mereka bisa manfaatkan. Iya. Nah, ini jadi bagian dari perhutanan sosial, Sosial. tapi baru 8 tahun ya, sejak tahun 2017 Iya, ya. 17 ya. Tapi sebelumnya masyarakat sudah berladang juga di sini karena ini menyangga kehidupan. Alhamdulillah ya di sini beberapa masyarakat yang dulunya berladang setelah kita beritahu awalnya sih mereka Awalnya seperti apa? Kan pasti ada friksi Iya. antara masyarakat yang merasa bahwa loh ini kan saya udah turun-temurun tinggal di sini, boleh dong saya merambah, boleh dong saya menebang kayu, kenapa harus dilarang-larang begitu kan? betul karena masa lalu itu mereka udah duluan masuk, mereka bergantung hidupnya kepada hutan dan budaya kita kan juga mengatakan ini adalah ulayat ini. Nah negara mengatakan ini adalah hutan negara. Sekarang lama sekali mensosialisasikan ke masyarakat untuk meyakinkan bahwasanya itu hutan negara dan negara itu juga hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, memang hutan harus dijaga, harus dilestarikan, Iya. tapi masyarakat juga kan harus dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi hutan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan tanpa dirusak ya Pak? Benar. Nah bagaimana cara meyakinkannya dan solusi alternatif yang ditawarkan kepada Iya, masyarakat? yang pertama adalah pengakuan ini. Masyarakat yang sudah terlanjur berladang, memanfaatkan ini tanam durian, kemudian ada beberapa sumber pangan lainnya, sukun ya. Nah itu kan pengakuan bahwasanya adalah kawasan hutan dulu, hutan negara. Nah kemudian adalah kita tidak mengatakan harus keluar dari kawasan hutan, tidak. Maka kita advokasi mereka untuk memperoleh hak akses secara legal. Iya. Jadi nggak akan dikejar-kejar lagi sama mereka. Kalau zaman dulu kan iya. sama polisi Polhut hutannya dikejar-kejar harus keluar, sekarang nggak bisa. Karena program Perhutanan perhutanan sosial ini ada. sudah berjalan ya. dan itulah fasilitasi kita. Saya melihat ini keren ya programnya sebagai sebuah corrective action atau aksi koreksi bangsa kita terhadap rakyat. Sehingga masyarakat kita yang sudah terlanjur dalam kawasan hutan memanfaatkannya bisa terus memanfaatkan. Syaratnya satu saja, jangan menebang pohon di Iya. hutan lindung. Kalau mau nanam, tanamlah, mau ngambil hasil, ambillah hasilnya. Baik durian, kemudian bambu, ya, ada gaharu, ada madu, dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan. Iya, dan termasuk ini menjadikan ini kawasan ekowisata ya. Tapi selama ini sejak menjadi di bawah naungan perhutanan sosial, Iya. itu dipatuhi Pak Yos. Oh, iya. Apakah memang betul-betul dijaga kelestariannya, tidak ada pohon yang ditebang ataupun tidak ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah ya, karena masyarakat kan perlu pendampingan. Ya, selalu mereka tanya, ini boleh nggak ini? Ini boleh nggak? Mereka takut, Mbak, karena kan bisa pidana juga. Makanya fungsi pendamping itu ada penyuluh kehutanan, ada pendamping juga dari teman-teman CSO ya. Nah, itu memperkuat kelembagaan mereka, memperkuat pemahaman mereka terhadap hak legal yang diberikan negara berupa hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial. Kemudian juga untuk pengembangan usahanya. Nah, di sini karena potensi ini hutan lindung, mereka dapat hak akses itu 250 hektar pada tahun 2017 dan dari 250 hektar itu 70 hektarnya adalah durian. Wah, durian. Nah, durian ini sumber penghasilan yang luar biasa, 70% ya ini. Iya, Dan 70 enak-enak hektar. nih di sini rasa duriannya. Dua aja durian rasanya enak dan sangat enak. Dan kedua adalah jasa lingkungan. Nah, seperti ekowisata. Iya, seperti yang ada di sini Asli. di Padang Janiah ini. Padang ya. Janiah Ini dan baru Bek. tapi kan ya. Ini baru setahun. Ya. Nah ini juga mendukung usaha masyarakat. Jadi orang yang ingin healing bisa di sini. Orang mau hiking juga bisa di sini. Iya, mungkin terakhir aspirasi atau apa mungkin selama ini yang bisa menjadi ya untuk memperbaiki lagi lah hubungan antara masyarakat dan juga dengan kehutanan di sini. Ya, saya tentu apresiasi buat masyarakat nih. Sudah bisa bersahabat, bersaudara dengan kehutanan ya. Dan kehutanan juga apresiasi masyarakat menjaganya dan bisa memanfaatkan dengan baik. Yang berikutnya adalah tentu
ini bukan saja sektor kehutanan sebetulnya perhutanan sosial ini. Harus berkolaborasi dengan para pihak, banyak Iya. sektor. Termasuk juga LSM, para LSM, fasilitator. fasilitator, swasta, akademisi, kemudian juga OPD atau lembaga lainnya, Mbak. Iya. Jadi Bagus ya. harapan kita memang meningkatkan pendapatan petani hutan, tapi hutannya tetap lestari, Iya. rakyat sejahtera. Ini kira-kira formula yang paling cocok ya. Kita Iya. hutannya kita jaga, kita lestarikan, Iya. tapi masyarakatnya juga bisa memanfaatkannya Benar, Mbak Desi. tanpa merusak, tapi justru memperkaya Memperkaya. ya sumber alam kita. Benar. Pak Yos, terima kasih banyak. Lain kali mungkin saya diundang lagi kalau Oh, musim durian ya. siap. Pasti kita undang nanti. Iya, Insya Allah. Insight with Desi Anwar, kita akan bertemu dengan satu narasumber lagi. Kita belajar lebih jauh mengenai bagaimana kawasan ekowisata ini dikelola dan mungkin juga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk datang berkunjung ke sini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Tentunya ini juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak terkait, satunya WRI, Dinas Kehutanan, dan juga BKSDA salah satunya. Tentunya masyarakat sekitar yang juga punya komitmen penuh untuk kemajuan di ekowisata Padang Janji. Kembali bersama Insight with Desi Anwar langsung dari lokasi kawasan hutan lindung di Padang Janjeh. Nah, sejak tahun 2017 kawasan hutan ini menjadi bagian dari perhutanan sosial yang artinya masyarakat boleh memasuki hutan ini dan memanfaatkannya tentu saja tanpa merusak. Nah, salah satu dari potensi ya pemanfaatan hutan ini adalah mengembangkan kawasan hutan yang sangat cantik ini menjadi sebuah tujuan ekowisata. Dan sejak 1 tahun yang lalu, ini menjadi kawasan ekowisata Padang Janjeh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kawasan ini dikelola dan apa-apa saja kegiatan serta aktivitas ya, yang kita bisa nikmati di kawasan ini, kita akan bertemu dengan ini salah satu dari bagian dari kelompok ya perhutanan sosial Mbak Miming ya. Iya. Mbak, apa kabar? Baik, luar biasa. Tadi saya lihat lagi ini ya bersih-bersihin ini salah satu dari glamping ya. Iya, glamping di ekowisata Padang Janjeh. Ini glamping di ekowisata. Ini bisa cerita sedikit mengenai ekowisata di sini, tentu saja ada glampingnya dan agak cerita sejak kapan ini dan bagaimana asal usul dari ekowisata ini. Ini glamping ini berdiri tentunya dengan berkat komitmen dan juga kerja keras dari teman-teman di ekowisata Padang Janjeh juga tentunya gitu. Tentunya ini juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak terkait, satunya WRI, Dinas Kehutanan, dan juga BKSDA salah satunya. Tentunya masyarakat sekitar yang juga punya komitmen penuh untuk kemajuan di ekowisata Padang Janjeh. Oke, nah Uni Miming ini sendiri, ini bagaimana menjadi bagian dari kelompok perhutanan sosial ini dan siapa-siapa saja teman-teman yang mengelola di sini, latar belakangnya mungkin apakah memang masyarakat setempat atau bagaimana ini? Karena saya lihat ini anak-anak muda di sini yang mengelolanya. Iya, benar. Awalnya saya bergabung di sini tentunya awalnya diajak teman udah dulu bergabung di sini gitu. Dan juga saya pas diajak, saya rasa ini salah satu ajang juga bagi saya untuk berkontribusi di kampung saya. Terus Jadi kemudian putri daerah betul. benar, saya orang sini. Jadi mungkin ini salah satu wadah juga bagi saya untuk bisa mengembangkan diri saya, untuk berkontribusi lebih di kampung saya gitu. Dan saya lihat juga teman-teman ini semangat untuk membangun glamping ini gitu. Jadi teman-teman di sini merupakan latar belakang yang memang
memang bekerja di sini, memang punya ladang di sini Iya. sebutannya atau kebun di sini. Jadi mereka sekalian Ada berapa berkebun. totalnya sekarang teman-teman yang di sini? Teman-teman yang di kelompok sekarang 20 orang. Ada 20 orang Iya. ya. Dan rata-rata memang punya ladang di sini Ada. atau putra-putri daerah di sini yang punya komitmen ya untuk ingin mengembangkan dan memanfaatkan. Tapi kita mungkin agak panas ya, jadi kita cari yang lebih adem di sini ya. Mbak Miming, ini kita sambil lihat-lihat ada glamping ini. Mungkin bisa cerita di sini kalau kita misalnya turis di sini atau wisatawan datang sini, apa-apa saja yang bisa dinikmati. Oke. Nah, atraksi gitu ya. Mungkin atraksi wisata yang kita tawarkan di Ekowisata Padang Jani ini salah satunya mungkin ini, river cabin eco glamping ini. Di sini itu kita ditawarkan ini ada fasilitas tempat tidur, Iya. mungkin ada sungai juga nanti pengunjung yang pengen menikmati kejernihan sungai bisa 5 langkah udah Iya. sampai di belakang. Gitu. Uni Miming menyenangkan kan pasti kerja di sini karena ini bersatu Iya. dengan alam ya. Sangat-sangat menyenangkan bisa bekerja di sini, menjadi bagian dari kelompok ini tentunya bisa menjadi kontribusi juga buat kampung Iya. gitu. Dan berkat teman-teman juga memacu semangat saya tentunya dan teman-teman lain untuk terus berkembang dan belajar setiap harinya. Oke, terima kasih dan sukses ya Uni Miming, dan kita harapkan juga inisiatif seperti ini juga bisa menjadi yang membuka ya lapangan kerja baru khususnya bagi anak-anak muda. Iya. Dan apalagi para pecinta alam, karena memang di sini tuh luar biasa indahnya, tentu harus kita jaga bersama dan kita boleh memanfaatkannya tentu saja tanpa merusak gitu ya pesannya. Tapi banyak sekali yang kita bisa lakukan di sini, jadi kalau musim libur tidak ada salahnya kita datang sini ke Eko Wisata di Padang Jani. Ya, terima kasih banyak ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.